Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosanata Prasetyo, kelas akuntansi 2 RM1 dengan NPM 213402516223. Nomor 1, aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan operasi dan tidak untuk dijual kembali, yaitu benar, karena semua perusahaan pasti memiliki aset untuk kegiatan operasional. Selain itu, kegiatan lain seperti investasi dan pembiayaan juga akan berhubungan dengan aset. Tanpa adanya aset di suatu perusahaan, maka operasional perusahaan tidak akan berjalan. Yang kedua, hak paten dan hak cipta termasuk dalam aset tak berwujud, yaitu benar, hak cipta, karena hak cipta dan hak paten termasuk ke dalam aset tak berwujud. Selain itu, terdapat hak merek dagang, hak franchise, hak sewa, hak eksklusif, dan goodwill. Yang ketiga, biaya perolehan aset tetap adalah seluruh biaya yang timbul agar aset tetap itu dapat digunakan, yaitu benar, karena biaya tersebut harus dipersiapkan perusahaan untuk memiliki aset dan penawaran agar bisa dioperasikan sesuai dengan fungsinya. Aset tetap itu diolah dengan baik sehingga menghasilkan kembali pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Yang keempat, aset tetap tanah memiliki unsur ekonomi yang terbatas, yaitu salah. Karena tanah memiliki nilai material yang cukup besar, sehingga harga aktiva dapat meningkat signifikan dan nilainya tidak akan turun, melainkan akan semakin tinggi nilainya. Aktiva tetap dalam bentuk tanah, nilainya akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya waktu. Yang kelima, untuk aset tidak berwujud digunakan istilah penyusutan untuk mengalokasikan harga nilai aset ke akun beban secara periodik, yaitu salah. Karena pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap. Karena aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai dan digunakan dalam periode tertentu yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Yang keenam, capital expenditure adalah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan aset yang tidak menambah umur dan meningkatkan nilai aset, yaitu benar. Yang ketujuh, penyusutan fungsional terjadi akibat kerusakan dan keausan aset tetap, yaitu benar, karena terjadi dari kerusakan dan keausan ketika digunakan dan karena pengaruh cuaca. Yang kedelapan, dalam penjualan aset tetap laba dan rugi diakui, yaitu salah, karena aset tetap laba untuk pertukaran aset tetap sebenarnya tidak diakui, tetapi dalam kolom kas diterima dan bisa dicatat. Yang kesembilan, dalam pertukaran aset tetap tidak sejenis, hanya rugi yang diakui, yaitu salah. Karena jika aktiva yang dipertukarkan tidak sejenis, maka laba atau rugi pertukaran tetap diakui. Yang terakhir, nomor 10, dalam pertukaran aset tetap sejenis, baik laba dan rugi tidak diakui. Itu benar. Laba atau rugi yang timbul akibat perbedaan nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh dengan yang diserahkan tidak boleh diakui, sehingga selisihnya akan digunakan untuk mengoreksi nilai wajar aktiva yang diperoleh. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.